Allahu ya batin. Allahu ya batin. Masya Allah. Ya Allah. Allahu ya batin. Ya cukup buka matanya. Allah. Insya Allah. Kita doa dulu ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dengan keberkahan dan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mohon ya Allah, tolong ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu sebaik-baik surga ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihanlah kami ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah. Hambamu Saharayani binti Ismail dan Asmawita binti Ismail dan jemaah-jemaahku ya Allah yang ada di rumah ini sedang mengalami musibah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, angkat musibah yang mereka alami ya Rabb. Ganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya ya Rabb. Beri mereka kesehatan, beri mereka kesembuhan ya Allah, beri mereka hidayah ya Rabb. Jauhkan mereka dari godaan syaitan dan orang-orang yang berniat jahat kepada mereka ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Hamba-Mu Saharayani binti Ismail dan Asmawita binti Ismail dan jemaah-jemaahku yang ada di ruangan ini ya Allah sedang mengalami musibah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, angkat musibah yang mereka alami ya Allah. Ganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya ya Rabb. Beri mereka kesehatan, beri mereka kesembuhan ya Allah, beri mereka hidayah ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, jauhkan mereka dari godaan syaitan dan orang-orang yang berniat jahat kepada mereka ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Tolong ya Allah. Hamba-Mu Saharayani binti Ismail, Asmawita binti Ismail, dan jemaah-jemaahku yang ada di ruangan ini sedang mengalami musibah. Mohon ya Allah, beri kesembuhan kepada mereka ya Allah, beri kesehatan kepada mereka ya Allah. Angkat musibah yang mereka alami, ganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya ya Rabb. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lapangkan hati mereka ya Allah. Buat mereka istiqomah dalam ketaatan kepada-Mu ya Rabb. Beri mereka hidayah ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, jauhkan mereka dari godaan syaitan dan orang-orang yang berniat jahat kepada mereka ya Rabb. Mohon ya Allah, tolong ya Allah. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman. Kasurna bil iman wa dakhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah wa sarid dunya wa saril akhirah. Qanawalahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bangun ibu. Bangun. Tolong kasih minum. Pertama, itu dulu sebentar. Cara minumnya ya. Nanti saya share lagi di WA. Ikuti saya dulu cara minumnya. Sama-sama ikuti ya. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih minum tolong ibu itu. Nanti masing-masing bapak ibu minum juga sedikit ya. Ini untuk terutama untuk ibu itu. Pakai cangkir atau gelas sedikit aja dulu, disapukan ke mukanya ya. Nanti masing-masing ibu minum ya, disapukan ke muka ya. Nah, ibu itu dulu yang sakit. Ya nanti ini besok-besok pelan-pelan ya, kasih terus sampai habis untuk ibu itu aja ya. Nanti diutamakan ini untuk yang. Nah, ya Pak Ustadz, ini bisa taruh air panas enggak? Enggak boleh dicampur apa-apa. Nanti kalau habis nanti diruqyah lagi lah. Sehabis dia aja lah ya. Sedikit aja loh. Nanti besok disambung lagi. Nah ini Umi minum, semuanya minum. Sedikit ya, sedikit jangan sedikit aja ya, disapukan ke muka. Minum dulu sedikit, baru sapukan ke muka. Bisa istighfar, astagfirullahaladzim bisa. Jadi seperti 3 kali, setelah 3 kali. Kalau nggak bisa udah minum aja bismillahirrahmanirrahim. Sedikit minum dulu, sapukan ke mukanya. Sedikit aja. Alhamdulillah. Sapukan ke mukanya ya sedikit ya. Minum sedikit, sapukan ke muka sedikit. Basuh ke muka. Jangan banyak-banyak, itu untuk yang sakit. Sebenarnya ibu juga sakit juga itu. Ya, basuhkan ke muka. Itu air beda sama air biasa. Itu air sudah dibaca-bacakan, sudah diruqyah. Nggak apa-apa, nanti Umi di rumah diruqyah sendiri, nanti saya share nanti cara meruqyah. Coba tadi kan baca Yasin, tadi kan ayat kursi tadi. Nah sekarang saya mau tahu dulu gimana reaksinya tadi dari Umi lah dulu. Coba berbagi dulu apa yang dirasakan ketika diruqyah. Dan nggak bisikan-bisikan atau memual atau panas apa segala macam. Nanti biar saya tahu gimana. Kalau Umi panas ini. Di mana panasnya? Di belakang ya. Sini panas ya. Punggung sininya, tungkoknya. Ya di sini tidak. Nah, itu tanda Umi itu ada gangguan itu. Terus apa lagi selain panas? Sekarang masih panas.
Enggak. Terus apa lagi? Radio. Punggung kan enggak panas, punggung enggak. Ketika panas itu dibacakan mana? Baca ya ayat kursi atau al-fatihah atau al-ikhlas atau al-falaq. Ketika panas itu. Ayat kursi dah. Ayat kursi tadi ya. Ketika yasin tadi enggak panas. Ketika ayat kursi ya. Terus apa lagi reaksinya? Kayaknya itu aja sih. Itu aja. Kepala enggak sakit? Enggak ya. Kepala enggak berat. Dada enggak sesak? Enggak ya. Hatinya gimana sekarang ini? Lebih tenang, enak ya. Siapa yang buat itu ya? Wah, pintar, alhamdulillah. Ya, bagus ya. Nah, jadi mulai sekarang ya itu tadi yang harus dilakukan tadi itu. Nanti saya share tadi ya, lagi ya. Saya share nanti insyaallah. Kalau bisa nanti pulang nanti itu tadi mandi tobat, sunat tobat, kemudian salat 5 waktu, istighfar mengampuni sebanyak-banyaknya, selawat, kemudian cari ilmu agama, kemudian jangan buat maksiat dan dosa, kemudian doa. Ada 10 itu, nanti saya kirim ke WA ini. Alhamdulillah ya. Sekarang ibu, apa yang ibu rasakan ketika duduk ya? Hah? Kaki kebas. Oke, terus apa lagi yang lain? Ada nggak panas atau bisikan? Nggak ada. Dada yang tersak nggak? Hatinya? Kepala sakit, pusing? Nggak ada. Alhamdulillah. Oke. Sekarang gimana setelah duduk ya? Agak enakan nggak? Hati itu? Jadi lebih tenang ya? Beda ya sama yang sebelum diruqyah tadi. Setelah diruqyah. Yang hati jadi lebih tenang lah ya. Ya, nanti saya share nanti itunya ya. Jadi mulai sekarang itu tadi ya. Kalau nggak bisa mandi sekarang, besok aja mandi ya. Takutnya masuk angin pula nanti. Ya kan? Nah, airnya dingin kan? Nah, kalau mau ya pakai air panas campur. Nah, kalau nggak bisa sekarang bisa. Itu Mbak, Ibu, coba apa coba cerita apa yang dirasakan ketika di ruqyah? Tadi baca waktu ayat kursi, Yasin kan saya ikuti. Ya, saya diikuti. Dia katanya baca kan, rasakan bacanya kita macam Ustaz baca kan. Ibu ngikuti? Nah gitu kan macam. Kamu enggak. Kok saya suruh kok? Mana ada saya suruh ngikuti? Bukan ngikuti bacaan Bapak enggak. Zikir. Zikirnya itu terus Allahu ya batin. Nah, terus apa yang dirasakan ketika baca Yasin atau ayat kursi? ayat kursi. Nah, Cuma semua bacaan itu macam kayak macam melayang gitu. melayang. Masya Allah. Menarik gitu. Ada yang narik. Narik ke atas gitu. Melayang ya. Oh, melayang ya. Ibu kayak nggak duduk di sini. Terasa memang duduk gitu, Ah, ah. tapi kayak macam tarik ada Ada yang narik gitu ya. Narik itu apa itu? Jin, setan atau malaikat atau makhluk gaib? nggak tahu. Mungkin kita kan tutup. Ah. Tapi kena baca itu tadi kita Terasa tertarik ya. terasa melayang. Oke, melayang ya. Oke, itu ketika dibaca ayat kursi. Kayaknya dari mulai baca Yasin, udah istighfar, terasa ya. gitu. Masya Allah, ya Allah. Terus apa lagi yang dirasakan? Ada yang panas, pening, pusing? Enggak. Badan atau pinggang yang lain enggak ada. Hatinya ada ya. Alhamdulillah. Sekarang hatinya jauh lebih tenang, lebih enak. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Bisikan-bisikan enggak ada. Kuping kiri, kuping kanan atau di hati bisikan? Cuma dibilang kayak kita macam kita mau melayang macam mau jatuh gitu aja nggak tahu lah. Oh gitu ya. Oke. Sekarang Ibu cerita Mbak nih ya. Karena masih muda. Apa yang dirasakan? Nah, berebes aja sih agak agak Berebes? apa menangis aja. Menangis? Masya Allah. Apa yang buat Mbak menangis ketika baca Yasin atau ayat kursi? Dari awal. Mbak banyak dosa nih ya, maaf ya. Ya maaf ya. Ya banyak dosa ya. Dosa sama suami ya, sama orang tua terutama ya. Adik saya merasakan itu. Nah, makanya begitu ini ya, begitu merasa bersalah ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi titik balik ya, Mbak kembali kepada Allah ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi turunnya rahmat Allah ya, hidayah dari Allah ya. Amin ya rabbal alamin.
Masya Allah. Nangis ya. Terus apa lagi yang dirasakan? Nggak ada. Iya, iya. Jadi eh, mulai sekarang tobatlah ya. Jangan buat dosa lagi ya. Nah, ya. Kasihan anak-anak kan, kasihan suami kan. Nanti Mbak menderita terus nanti kalau Mbak nggak bertobat. Iya, menderita lahir dan batin. Karena sumber penyakit itu dari maksiat dan dosa. Ketika kita buat maksiat dan dosa, langsung setan itu masuk. Jin itu mengganggu. Siap-siaplah kita menderita kita, sampai mati kita. Tersiksa. Jadi awal penyakit itu kan dua, dari hati yang tidak baik, yang kedua dari makanan. Dan ketika hati ini jadi diselimuti dengan maksiat dan dosa, itu kontak ke akal pikiran dan tubuh. Siap-siap kita menderita. Ya. Mana Mas itu Pigi? Ya Buya sekarang. Nanti Mas ini. Buya apa yang dirasakan tadi Buya ketika di Ruqyah? Kaki kebas. Bayang saya ketika selesai ini nggak bisa bangkit. Tapi menjelang akhir kebasnya hilang, macam nggak ada kejadian. Masya Allah, tabarakallah. Itu mulai awal dari ini, awal baca Yasin atau ayat kursi? Lanjut Pertengahan berarti baca Yasin tadi ya? Bas. Ayat kursi ya? Saya bayangkan gitu siapa ini pasti saya selalu jalan nih karena bangkit itu susah. Tapi sudah selesai kayaknya nggak ada masalah. Masya Allah, tabarakallah. Terus apa lagi Bu ya? Itulah yang Ada nggak bisikan-bisikan gitu, ada bisikan? Nggak ada. Kemudian ini badan panas gitu ada nggak? Kepala panas, punggung nggak ada? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah sekarang Mas ini, apa yang berbagi dulu, sharing? Apa yang merasakan tadi ketika di Ruqyah? Kakinya kebas, Nah terus apa lagi? jadi panas. Mana yang panas? Punggung ya? Belakang itu ya? Ketika di mana? Ketika baca Yasin atau ayat kursi? Pas mau tadi lah pas Yasin tadi. Yasin tadi ya, di awal ya. Iya, maaf ya, Mas juga banyak dosa ini Mas ini ya. Maaf ya, banyak kan. Saya tahu ini. Aura-aura negatif ya. Jadi apalagi Mas? Ada nggak bisikan-bisikan di hati, di kuping, di telinga? Nggak ada yang sesak juga. Dari sesak ya. Ketika baca Yasin atau ayat kursi? Ya dari awal tadi sih. Dari awal sesak dada ya. Sekarang masih sesak dadanya. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan nama saya ini menjadi awal ya, titik balik ya. Nah, turunnya rahmat Allah, hidayah ya. Nah, kan capek jadi orang jahat kan. Capek kalau kita banyak dosa, tersiksa kita, betul kan? Nah, jadi kalau terus gini aja buat dosa, buat maksiat, sampai mati kita akan menderita. Nggak tenang hati itu, iya kan? Nah, itu. Nah, jadi mulai sekarang Anda bertobat ya, kembali kepada Allah ya, jangan buat dosa dan maksiat lagi. Ada pertanyaan? Tadi Pak Ustadz, Nah, gimana? tadi yang saya bilang tadi itu apa itu? Itulah gangguan tadi itu reaksinya. Karena Mbak ini itu tadi jinnya itu mengganggu itu dari dalam. Ketarik gitu ya, ke atas gitu. Itu solusi apanya cuman menghilangkan kita banyak istighfar aja gitu. Nanti saya kasih nanti caranya sama Umi nanti, supaya tetap terus sehat, supaya nggak diganggu lagi. Tadi yang pertama mandi tobat, salat sunat tobat, salat 5 waktu, banyak istighfar mohon ampun, kemudian selawat, kemudian habis selawat jangan buat dosa dan maksiat, kemudian berdoa, kemudian cari ilmu agama. Nanti saya kasih nanti sama Umi sama Mas ini, nanti saya bagi di WA grup, di WA saya kasih nanti. Itu mesti dilaksanakan, wajib itu ya. Kalau nggak dilaksanakan nanti kumat lagi dia, nanti ganggu lagi nanti jin itu
Ya. Nah, itu. Ibu ada WA nggak ada? Masing-masing saya kasih sama suami berdua orang. Nah. Ya. Itu kadang Ibu juga banyak pikiran nih kayaknya nih kan. Nggak tenang hatinya ya sering ya. Ya, itu gangguan jin itu. Tapi mudah-mudahan setelah diruqyah ini sehat insya Allah ibu. Ya. Tapi, ngikutin itu mas sering ikut. hah? Kalau sering ngikutin itu sering karena sering dipanggil. Ngikuti makhluk halus itu ya, Nggak tahu kita kadang makhluk gaib itu ya, manggil gitu. dipanggil. Ya itu tadi lah. Tapi memang kita nggak pernah datang karena rasa kita kalau gitu kan naik. Ibu takut. Ya takut. Hmm. Kalau dia nggak kelihatan paling istighfar aja jalan aja nggak berani nengok ke belakang. Ibu lawani dia. Nggak istighfar aja jalan. Terus? Cara tahapan dibaca. Pergi dia. Nggak tahu dia kadang-kadang ya pas pergi kadang ya nggak tahu lagi nggak sadar lagi gimana. Insya Allah nanti ya, Insya Allah udah nggak ganggu lagi. Tapi tadi itu coba jalani yang wajib dilakukan setelah diruqyah tadi ada 10 itu. Jadi saya kasih nanti. Nah, yang pertama sholat sunat tobat. Oh maaf, mandi tobat. Mandi tobat kayak mandi wajib. Tahu kan bahasa semua. Kalau bisa sekarang. Kalau nggak kuat pakai air panas campur. Kalau nggak bisa juga besok lah mandinya. Takut dingin, takut masuk angin. Mandi tobat. Nah, udah sholat sunat tobat 2 rakaat. Yang ketiga sholat 5 waktu. Yang keempat baca istighfar sebanyak-banyaknya. Karena maaf ibu banyak kali dosa ibu. Ya. Jadi dosa itu yang mengundang setan dan jin itu bereaksi. Kalau kita taat, ya, itu setan tuh nggak masuk. Jin korin dari bangsa jin yang kafir itu nggak akan punya kemampuan untuk menggoda kita, mengganggu kita. Paham itu kan? Ini kata Nabi bukan kata saya. Jadi yang membisikkan korin dari jenis malaikat itu ya, itu membisikkan kebaikan. Kalau kita taat gitu. Makanya jangan buat dosa, jangan buat maksiat. Ya, tapi insya Allah nanti setelah ini ibu udah nggak ada, udah sehat. Dengan catatan itu tadi dijalankan, ada 10 yang wajib dilaksanakan itu. Kalau enggak, maaf sampai mati nanti ibu kayak gini terus, menderita terus. Ini saya bukan nakut-nakuti. Ya saya pengalaman jemaah saya kan seperti itu. Udah sehat dia, saya ruqyah di rumah saya, menggelepar dia, muntah-muntah dia. Udah jerit-jerit mohon ampun. Udah ada tengok di YouTube-nya nih Ustadz Triwidya Sandika. Semua saya rekam di YouTube ini. Bisa tengok di situ. Ya. Saya videokan itu. Udah sehat. Sampai rumah dia nggak sholat. Ngadu dia sama saya. Bapak sampai mati pun kayak gini terus menderita kalau bapak nggak sholat. Diganggu terus sama jin itu. Ya. Kemudian dia nggak cari ilmu agama. Karena pupuk iman itu adalah ilmu. Kalau ilmu kita nggak ada, iman kita itu rapuh, iman kita itu lemah. Dan pupuk iman itu adalah ketaatan kepada Allah. Kalau kita nggak taat kepada Allah, iman kita itu lemah, iman kita itu nggak kuat. Paham ibu ya? Jadi iman ibu ini lemah ini. Dan ibu ini gampang terpengaruh, gampang diganggu, gampang goyah. Dan hatinya sering nggak tenang ini. Iya, sama jin, sama orang-orang yang jahat. Disuruh kemari ibu, disuruh ke sana, Oh iya, ya bagus kalau gitu. Bagus kalau gitu. Tapi kalau yang gaib tadi itu nggak saya tahu kan di luar nalar ya. Tapi kalau yang pengaruh teman lah masuk pesan gitu kan, insya Allah. Iya, bagus lah kalau gitu. Biasanya begitu jemaah saya itu. Orang tipe-tipe kayak ibu ini dia gampang diganggu sama teman yang tidak baik, gampang dipengaruh. Sama makhluk gaib juga begitu. Kebanyakan itu pasien saya. Kalau yang gaib itu kan saya kadang-kadang tanpa disadari kan. Ya.
Jadi itulah ya, coba. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, supaya khusyuk sholat. Supaya khusyuk. Gimana cara supaya khusyuk? Yang pertama, khusyuk itu di mana letaknya? Saya tanya dulu. Di mana, Bu? Di hati, pinter. Khusyuk itu bukan di kepala, bukan di otak. Khusyuk itu pekerjaan hati. Nah, kalau ada waktu datang ke rumah saya, ada pengajian di rumah saya gratis. Sebulan sekali ada ruqyah juga gratis. Sama Umi, sama Buya datang. Pengajian tentang hati, manajemen hati. Khusyuk itu letaknya di hati. Supaya khusyuk, hati ini mesti diberesi, mesti diperbaiki. Dari penyakit-penyakit hati. Apa? Bu, penyakit hati. Iri, dengki, takabur, sombong, dendam. Dan banyak lagi penyakit hati lainnya. Itu mesti dibuang. Udah? Supaya hati itu bersih. Udah gitu jangan buat dosa dan maksiat. Ketika tergelincir buat dosa dan maksiat, atau istighfar mohon ampun. Kita harus kuat tenaga menjaga hati kita. Jangan sampai terkotori. Nah itu. Jadi hati itu kotor yang masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika melihat yang tidak baik, hati kotor. Ketika bercakap yang tidak baik, menggibah, hati kotor. Ketika telinga mendengar yang tidak baik, hati kotor. Ya harus dijaga. Macam mana cara menjaga hati? Banyak zikir, banyak baca Quran. Nah, ketika hati sudah bersih, insya Allah kita akan bisa khusyuk. Dan ibu akan bisa meruqyah, mengobati orang. Tapi kalau hati ibu, bapak belum bersih, hati mas belum bersih, nggak akan bisa mengobati orang. Nah, makanya jemaah-jemaah kita itu, yang Umi, yang di apa itu kan tanya itu kan, yang di WA group itu, jemaah-jemaah saya itu yang lebih ibu, banyak yang tanya, Ustaz bagaimana supaya bisa meruqyah? Syaratnya 3. Yang pertama pelajari tasawuf, ilmu tentang hati. Yang kedua pelajari fikih, cara wudhu yang benar, cara salat yang benar. Makanya ibu cari ilmu agama. Gimana salat kita mau diterima kalau nggak pakai ilmu? Betul kan? Cara wudhu yang benar macam mana? Kemudian bacaan itu mesti pas, tajwidnya, makrotnya. Kalau bacaan kita nggak benar, salat kita nggak diterima. Betul kan? Makrotnya itu, pengucapannya, tajwidnya. Yang ketiga apa? Baca Quran. Jadi tasawuf, ilmu tentang hati pelajari, fikih pelajari, kemudian baca Quran, yang Qurannya perbaiki bacaannya. Insya Allah kita akan bisa meruqyah. Jemaah saya banyak yang tanya itu. Nah, jadi begitu tadi ya, supaya bisa khusyuk. Ada lagi yang lain bertanya? Ya? Pengen khusyuk. Itu perbaiki hati. Kalau seperti Ustaz meruqyah itu rasanya nggak mungkin, tapi nggak tahu. Kok nggak mungkin? Apa nggak mungkin kalau Allah mau menghendaki? Pengusuhan hati itu dari Gitu. kita dulu lagi perbaiki. Iya, hatilah perbaiki. Ya. Karena sumber keselamatan kita bergantung kepada hati. Ya kan? Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, kalau hati kita ini baik, baik seluruh anggota tubuh. Betul kan? Mulut kita baik, bercakap yang baik, mata kita akan melihat yang baik-baik, kalau hati baik. Kalau hati kita buruk, kotor, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Apakah itu? Itulah di hati. Itu kata Nabi. Orang sekarang kan sibuk dia menjaga badannya. Betul kan? Padahal ini jadi cacing nantinya kan? Kita mati kan jadi cacing nih. Bukan jadi cacing, dimakan cacing nih badan ini. Ya kan? Yang kekal itu kan hati. Ruh kita kembali kepada Allah. Jadi kita harus mati-matian menjaga hati kita. Jangan sampai terkotori. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Betul kan? Nah, ibu tahu itu nenek. Bila hati sudah, macam mana nek? Agim. Tahu dia kan? Tuh. Jaga hati. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.